Tohang dengan NIM 213020212071. Saya dari Rombel APGSD Angkatan 2021 semester 5 dengan mata kuliah teori dan praktek pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Nugroho SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas modul saya dan model pembelajaran dari modul saya. Yang pertama, nama modul saya yaitu IPAS dan Matematika. Kelas 4, fase B. Alokasi waktunya 2 kali pertemuan dan model pembelajarannya model fragmented dan materinya yaitu pengaruh gaya terhadap kehidupan dan materi matematikanya yaitu panjang suatu benda atau satuan suatu benda dengan singkatan satuan sekolah dasar. Baik, sebelum ke video modul ajar yang saya buat, di sini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran dari modul tersebut. Nah, pada fase B, peserta didik mengidentifikasi keterkaitan antara pengetahuan-pengetahuan yang baru saja diperoleh, serta mencari tahu bagaimana konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial berkaitan satu sama lain yang ada di lingkungan sekitar dan dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari ditunjukkan dengan menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik akan mengusulkan ide atau menalar, melakukan penyelidikan dan percobaan, dan mengomunikasikan, menyimpulkan, merefleksikan, mengaplikasikan, dan melakukan tindak lanjut dari proses empiri yang dilakukannya. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi atau mampu menentukan hubungan satuan baku dan panjang pada suatu benda dalam modul matematika. Baik, selanjutnya saya akan membahas model pembelajaran terpadu fragmented yang ada pada modul saya. Jadi modul yang saya buat itu adalah modul terpadu fragmented. Model pembelajaran atau modul ini adalah model terpadu fragmented, di mana model fragmented itu adalah model yang memisahkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, baik waktu pelaksanaan pembelajaran dan materinya. Modul ini termasuk modul fragmented karena adanya pemisahan mata pelajaran IPAS dan Matematika, dan pelaksanaannya juga terpisah, baik jam pelajaran maupun materinya yang masih mempunyai keterkaitan, di mana materi IPAS modul saya yaitu pengaruh gaya terhadap kehidupan dan macam-macam gaya. Modul ini juga mata pelajaran IPAS dan Matematika diajarkan secara terpisah, baik materinya maupun juga penyampaian materinya, di mana modul ini dilaksanakan 2 kali pertemuan, dengan pertemuan yang pertama yaitu modul IPAS dan pertemuan kedua akan membahas tentang modul Matematika. Selanjutnya akan menonton tentang praktek modul yang saya buat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Anak-anak jawab luar biasa. Baik, sekali lagi Ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, sekarang sebelum kita belajar, sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak siap untuk belajar? Siap, Bu. Iya. Sekarang sebelum belajar, Ibu ada tepuk semangat. Diperhatikan ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah tahu kan? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita tepuk semangatnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik, sekarang Ibu minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita ya. Silahkan. Saya, Bu. Yang maju sini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua kah? Ya, sekarang siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tidak ingat, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jam. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda dan macam-macam gaya. Ya, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Ya,
Gaya gesek. Ya keterangannya nak? Saya Bu. Ya silakan. Gaya gesek contohnya Bu. Gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet. Sekarang kita akan membahas tentang gaya magnet. Gaya apa? Gaya magnet. Iya. Gaya magnet itu memiliki kemampuan menarik pada berbahan khusus yang ditemukan akibat adanya magnet di dalamnya. Jadi magnet itu bisa menarik benda karena adanya kandungan magnet di dalam suatu magnet. Iya. Gaya magnet memiliki beberapa sifat dan jenis yang memungkinkan untuk menarik atau menolak benda di sekitarnya. Iya, betul sekali. Magnet bisa menarik besi tidak? Bisa Bu. Iya, magnet bisa menarik besi. Yang selanjutnya adalah cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3 anak-anak. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara elektromagnetik. Dengan cara apa? Induksi. Menggosok. Elektromagnetik. Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah dengan cara menggosok. Membuat magnet dengan cara menggosok itu sangat gampang anak-anak. Magnet digosok searah pada batang besi yang akan dibuat magnet. Jadi kegiatan itu dilakukan sedikit paling 60 kali. Jadi nanti magnet dengan besi itu bisa lengket. Yang kedua dengan cara induksi. Nah, membuat magnet dengan cara induksi itu dilakukan dengan menempelkan atau mendekatkan magnet pada benda yang berunsur besi atau akan dijadikan magnet. Yang ketiga itu adalah dengan cara elektromagnetik. Nah, pembuatan cara dengan elektromagnetik ini seperti mengaliri listrik. Caranya itu paku atau besi yang akan dijadikan magnet diberi lilitan kumparan. Kemudian kedua ujung kumparan tersebut dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif. Yang selanjutnya itu adalah gaya gravitasi. Siapa yang tahu apa arti gaya gravitasi? Gaya saya Bu. Gaya gravitasi itu adalah gaya seperti pohon yang jatuh dari pohonnya itu. Gaya tarik bumi. Iya betul. Gaya gravitasi adalah gaya yang terjadi antara dua benda dengan massa. Gaya ini selalu menarik benda ke arah satu sama lain. Semakin besar massa benda, semakin kuat pula gaya gravitasinya. Contohnya, bumi menarik kita ke arahnya. Itulah mengapa kita tidak melayang di udara, melainkan kita berdiri di permukaan bumi. Contoh yang kedua, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Yang selanjutnya, kita akan bahas tentang gaya pegas. Gaya pegas itu dalam konteks fisika itu adalah gaya yang diberikan oleh pegas ketika mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat adanya gaya yang bekerja. Gaya itu selalu berlawanan dengan arah deformasi pegas dan bertujuan untuk mengembalikan pegas ke bentuk atau posisi semula. Contohnya jarum jam. Jarum jam itu kan selalu berputar, tapi tempatnya tetap di situ, nggak bergerak dia, cuma jarumnya yang bergerak. Itu dikatakan gaya pegas. Apa aja contoh gaya pegas? Jarum jam. Ya selanjutnya adalah gaya gesek. Baik, gaya gesek itu adalah suatu gesekan atau peristiwa akibat adanya kontak antara dua permukaan benda satu sama lain, di mana akibat gesekan maka muncul gaya gesek yang melawan gerak benda atau ke arah kecenderungan benda yang akan bergerak. Contohnya kaki yang berjalan dengan menggunakan sepatu, itu kan berjalan seperti ini, tapi dia tidak bergesek. Kalian kalau berjalan bergesekan tidak? Tidak Bu. Tidak, itu dikatakan gaya gesek. Baik, sekarang Ibu akan kasih tunjuk video pembelajaran untuk memperdalam pemahaman
Bu. Ini Ibu kasih waktunya 20 menit ya. Iya, Bu. Ini dikerjakan anak-anak. Nanti Ibu suruh maju ke depan. Sudahkah? Sudah, Bu. Ya sekarang maju ke depan anak-anak. Sini. Ya, coba kamu sebutkan dari LKPD yang dikasih apa aja benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda yang ditarik oleh magnet itu merupakan benda yang mengandung unsur logam, Bu, seperti paku, besi. Lalu ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak memiliki unsur dari logam tersebut. Contohnya adalah seperti kayak plastik, terus karet, dan lain sebagainya. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang pembelajaran kita sudah ada di penghujung. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau membacakan kesimpulan dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, kesimpulannya, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya tali magnet disebut gaya magnet. Cara membuat magnet ada 3 tadi, yaitu induksi, Elektromagnetik, dan digosok. iya, dan digosok. Gaya yang ditimbulkan karet ketapel adalah gaya pegas. Gaya pegas karena sifatnya karet seperti sifat pegas. Gaya gravitasi itu adalah gaya turun dari semua benda menuju ke bumi. Contohnya tadi Pohon apel yang jatuh dari pohonnya. Baik anak-anak, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk membawakan doa. Silakan Saya, Bu. Pak. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi.